Dokumen inilah yang akan kita gunakan untuk pengajuan izin operasi terbang melalui portal ini juga, Sidopigo. Portal Sidopigo, kemudian masukkan email, password yang teman-teman gunakan pada saat mendaftar, gunakan kode CAPTCHA. Jadi 3 kode CAPTCHA ini berubah-ubah ya, sekali lagi 927. Oke, kemudian login. Kalau berhasil login akan muncul seperti ini, pilih oke. Kemudian push close. Saya langsung masuk ke remote pilot certificate. Saya pilih perpanjangan RPC. Saya pilih add new. Kemudian jenis permohonan dan informasi tambahan ini secara default sudah ada karena kita sudah pernah mengajukan. Kalau kita pernah mengajukan sebelumnya, baik itu RPC dan registrasi putra kita, maka data ini secara otomatis ada di sini. Kita tinggal langsung memasukkan nama lengkap. Begitu kita masukkan nama lengkap, biasanya alamat dan domisili dan sebagainya di data sebelumnya itu karena sudah tersimpan di data sebelumnya, maka dia akan langsung muncul. Kita tinggal mengulangi saja untuk mengisi kita tempat lahir, biak, kemudian kita pause dulu. Saya sholat zuhur dulu ya. Assalamualaikum. Baik, melanjutkan yang tadi sempat terpause. Setelah itu kita isi tanggal lahir kita, tanggal bulan tahun lahir kita. Oke, Oktober 6. Ini tetap sama, ini tetap sama. Kemudian pilih Papua. Oke, ini nomor HP saya sudah ganti. Yang WhatsApp yang aktif 2329272868. Alamat email, masukkan alamat email yang kita gunakan untuk login pada aplikasi ini, dan ya, alamat email aktif lah. Laki-laki, tinggi badan 172, badan 85, kemudian rambut hitam, warna mata hitam. Apakah Anda dapat membaca? Oke. Menulis dan berbicara dalam bahasa Inggris bisa, meskipun sedikit-sedikit jawab saja iya ya. Bila sama sekali tidak bisa, jawab tidak bisa, harus jujur. Kemudian apakah Anda pemegang lisensi pilot dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sesuai PKP 61 ini untuk instruktur dan pilot pesawat komersil? Jawab saja tidak. Kemudian apakah Anda sebelumnya pernah mengajukan permohonan sertifikasi remote pilot dan tidak disetujui oleh Perhubungan Udara? Nah, kekeliruan saya pada video sebelumnya ada di sini. Ternyata saya tidak baca. Pikir saya sama seperti di atas, jadi sebelumnya saya jawab apakah pernah sebelumnya mengajukan permohonan sertifikat. Saya pikir pertanyaan sampai di situ saja. Ternyata ada lanjutannya, yaitu tidak disetujui. Itu tidak pernah, saya jawab tidak. Training Center, Asosiasi Pilot Drone, sertifikat. Ini, kita harus ngecek kembali. APDI, RPC. Siapa? Oke, ini 2243 2022. Sekali lagi, pada bagian ini untuk entry nomor sertifikatnya tidak bisa dipalsukan karena website ini terhubung dengan database APDI. Teman-teman dari DKPPO akan melakukan verifikasi, pengecekan secara manual untuk memastikan nomor sertifikat ini adalah benar yang memilikinya dengan nama seperti yang di entry di atas. Jadi sekali lagi, ini tidak dapat dipalsukan. Apabila Anda mencoba untuk mengentry secara sembarangan, tentunya pada saat proses pengajuan dan asesmen akan tertolak. Oke, setelah semuanya data ini telah kita minta maaf, ini WNI, nomor KTP ini harus dimasukkan. Ini terlewat juga. Nomor KTP saya simpan di drive. Ini kebiasaan. 27 Oke.
Oke, sorry. Wah, ternyata nggak bisa di copy. 9106. Harus di entry ternyata ya. Saya kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa. 9106 12 9106 12 06 10 2 0001 berpassword kosong. Oke, pastikan dicek kembali datanya secara keseluruhan pada saat proses entry, jangan sampai ada yang terlewat. Oke, kemudian pilih di checklist di bagian bawah sini. Nah, dokumen-dokumen berikut ini harus disertakan juga, yaitu surat permohonan application letter, kemudian sertifikat training remote pilot. Ini yang saya miliki adalah sertifikat dari Asosiasi Pilot Indonesia PDI. Kemudian surat keterangan sehat dari dokter. Surat keterangan sehat ini berlaku 3 hari setelah diterbitkan. Maka teman-teman diwajibkan apabila telah memegang dokumen surat sehat dari dokter, maka sebaiknya segera melakukan proses pengajuan. Kemudian tanda pengenal pemohon, KTP, SIM, dan paspor, dan lain-lain sebagainya bisa digunakan. Kemudian DGC form nomor 10701, ini permohonan dalam bentuk Word ini, antara yang surat permohonan application letter sama ini dalam bentuk Word nanti akan saya sertakan linknya di deskripsi video yang saya upload ini. Setelah dokumen-dokumen ini kita upload, kemudian kita buat pengajuan. Setelah buat pengajuan, jangan lupa teman-teman di-submit. Sekali lagi harus di-submit. Setelah itu menunggu verifikasi yang dilakukan oleh teman-teman dari DKPPU. Apabila data yang diverifikasi semuanya clear, statusnya clear, maka akan keluar tombol atau pilihan untuk kita melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu mengikuti ujian CBT. Setelah kita lulus dengan nilai minimum 72, maka kita dinyatakan lulus dan RPC kita akan diterbitkan dalam bentuk PDF, dokumen PDF. Dokumen ini dapat kita pergunakan untuk pengajuan izin operasi terbang drone sesuai dengan kebutuhan kita dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan dan kawasan-kawasan tertentu. Demikian video ini saya buat. Sekali lagi terima kasih banyak yang sudah support saya sejauh ini, dan bagi teman-teman yang telah menonton video ini dari awal hingga akhir, saya mohon bantuan like dan subscribe-nya. Semoga video singkat dan sederhana ini dapat membawa manfaat bagi kita bersama. Salam terbang terus.